tersandra sebenarnya. Nah, oleh sebab itu cara menyelesaikan itu bukan berkampanye. Besok kalau saya jadi gubernur Papua, saya selesaikan Freeport. No. Mereka punya dokumen, sekarang nggak bisa. Kata divestasi 51%, oke. Mereka sehari bilang oke, 2 hari kemudian bilang tidak. Sampai sekarang. Prof Mahfud, saya nanya dikit. Dokumen yang menyandera kita itu dokumen apa? Dalam soal Freeport. Dalam soal Freeport. Satu, dokumen undang-undang yang pada waktu itu ditandatangani dan disetujui bersama oleh DPR bersama Pak Ginanjar. Nggak, cabut aja tuh undang-undang. Loh, kan orang sudah terikat sebelumnya undang-undang. Di situ disebut, sebentar. Di kontrak itu, di MOU itu disebutkan undang-undang, meskipun undang-undang dicabut tidak berlaku bagi Freeport. Ada, Pak. Itu Pak Ginanjar dulu yang buat. Iya, itu berjalan sampai sekarang. Saya ketika Sudirman Said itu dikritik rame-rame, gimana Anda kok bisa melakukan itu, merugikan rakyat? Dia ketemu saya, Pak, ini undang-undangnya. Ini hasil kesepakatan DPR dan pemerintah. Ada tanda tangan Pak Ginanjar waktu itu. Saya punya dokumennya. Nggak bisa dicabut, Pak. Seperti Bapak sudah beli lalu cabut, berlaku ke yang lain, bukan ke Bapak. Karena dia berdasar undang-undang yang sah waktu itu. Nah, ini persoalan kita, Pak. Ada hukum-hukum yang menyandera kita sampai sekarang karena kejahatan jabatan di masa lalu. Itu adalah proses pembuatan hukum yang kolutif. Dan itu banyak terjadi zaman Orde Baru. Setiap undang-undang tuh satu pasal itu dibeli, Pak. Ini pasal ini, perusahaan ini yang beli. Kekurangan tuh satu dim tuh harganya satu orang bisa 50 juta, Pak, satu dim. Padahal undang-undang tuh kadang-kala sampai 200 dim. Bisa 50 juta satu orang. Berapa anggota pansusnya? 50 orang. Saya pernah dipersoalkan nih ketika bicara kayak gini bahwa banyak pembuatan undang-undang tuh yang dijual belikan. Lalu Pak Marzuki Ali sebagai ketua DPR marah. Itu enggak benar tuh, ketua MK. Saya ketua MK. Saya bilang, saya tahu. Dan saya nyebut lalu 8 orang pada ini. 8 orang sekarang sedang di penjara. Anda tahu enggak? Anak buah Anda, saya bilang sama Pak Marzuki. Sekarang di penjara. Kan menjual undang-undang. Bahwa undang-undang ini akan dimasukkan pasal ini. Anda akan mendapat ini. Tetapi bayar dulu ke saya sebesar 8%. Ini sekarang orangnya masih di penjara semua, Pak. Itu pembuatan undang-undang kita sekarang. Ini yang harus diatasi ini. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kayak gini. Ini, oke. Oleh sebab itu bagi saya, ancaman itu bukan 2030 itu enggak ada. 2030 hayalan. Yang nyata ancaman itu ada 4 dis yang akan menyebabkan kita ini hancur sebenarnya. Satu, kalau penegakan hukum berputar-putar seperti sekarang berarti kita sudah terjebak di dalam sebuah disorientasi penegakan hukum. Salah jalan kita ini. Disorientasi yang berjalan terus ini akan menyebabkan distrust. Rakyat tidak percaya. Iya kan? Kalau ada orang ngomong, matikan TV-nya. Bohong ini katanya. Mau ke pengadilan, bohong ini. Nggak percaya pengadilan. Kalau distrust ini dibiarkan terus akan terjadi disobedience. Pembangkangan. Kalau pembangkangan terjadi, itulah disintegrasi. Bisa tahun depan, bisa tahun 2030, atau bisa tidak terjadi. Tergantung kita mau memperbaiki apa tidak ini.